hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati pula penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Gangga. Yang kami hormati Bapak Koramil Kecamatan Gangga. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bentek. Biku Sangga yang sama-sama kita muliakan, yang kita luhurkan Samanera dan Atasilani, yang terhormat Kepala Desa Bentek Bapak Bupati Lombok Utara, yang kami hormati Koramil Desa Bentek, yang kami hormati para seluruh pengurus Karakasaba, singkatnya para tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Izinkan saya menyapa pertama-tama untuk keluarga kita yang beragama Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semuanya. Mohon izin Bapak Bupati, saya menyampaikan laporan pada kesempatan sore hari ini selaku Ketua Panitia Perayaan Dharma Santi Waisak. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, bahwa pada sore hari ini kita diberikan berkah sehat, berkah nikmat, dan kebahagiaan hadir dalam acara Dharma Santi Waisak. Dan tentu kita berbangga hati bahwa pada sore hari ini kondisi cukup mendukung. Tahun lalu Bapak Bupati, kita Dharma Santi di Wihara Giri Meta Bawana, banyak umat kita tidak hadir karena kondisi hujan. Tapi syukur pada sore hari ini kondisi mendukung untuk hadir semua umat kita. Izinkan kami menyampaikan rangkaian kegiatan baik menyongsong maupun perayaan Dharma Santi Waisak ini. Di antaranya pertama kami melaksanakan kegiatan pembukaan SPD atau sebulan pendalaman Dhamma pada tanggal 1 Mei 2023 bertempat di Wihara Giri Ratana Puja Panasandaya. Kegiatan yang kedua yang kami laksanakan yaitu pengambilan Tirta Parita pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 bertempat di Sumur Pawang Buani, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Lalu kegiatan kami yang ketiga, kami menyelenggarakan lomba tingkat kabupaten pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di Wihara Dhamma Winaya Karangpanasan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dan sebagai acara puncak, kami menyelenggarakan Dharma Santi Waisak pada tanggal 2 Juli 2023 bertempat di Wihara Budawang Salendek, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, yang kita hadiri pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang hadir, Waisak adalah hari raya besar keagamaan umat Buddha. Tentu hal ini harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai perenungan dan mempraktekkan ajaran kebenaran agama Buddha itu sendiri yang diajarkan memantapkan oleh kerukunan umat beragama. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan pihak pemerintah. Yang ketiga, mempererat rasa kekeluargaan, persahabatan, karena kita lekat dengan istilah mempolong merenten. Maka dengan tujuan ini, kita berharap pada momen Dharma Santi Waisak ini, kita tidak ada sekat, bahwa kita adalah satu. Kemudian tema Dharma Santi Waisak yang kami angkat pada sore hari ini mengacu pada tema yang diangkat oleh Sangha Theravada Indonesia, yaitu memperkokoh moral, membangun kedamaian bangsa. Tema ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita pada saat ini. Dan untuk diketahui para tamu undangan, umat kita yang hadir pada sore hari ini, sesuai data di panitia kurang lebih 2.000 Bapak Bupati. Dan mudah-mudahan umat kita mungkin yang masih di dalam perjalanan bisa sampai di tempat lokasi ini.
Mungkin demikian laporan singkat dari kami selaku panitia, sekaligus pengurus dari KBTI. Assalamualaikum. Dan mohon berkenan pada saatnya nanti. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, orang tua kami, sesepuh kami, yang selalu setia untuk hadir di acara-acara kami, yaitu Bapak Haji Johan Samsu, Bupati Lombok Utara, yang hari ini hadir tepat waktu. Tentu juga kebanggaan kami Bapak Pembimas Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Bapak Arya Satyawira, yang juga hadir bahkan lebih awal, ibu-ibu pimpinan organisasi-organisasi baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Lombok Utara, Mataram, juga Lombok Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, amanah atau tugas dari organisasi maupun masyarakat yang mempercayakan beliau yang juga banyak hadir di tempat ini. Singkatnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Tadi kita mendengar laporan dari Ketua Panitia, Bapak Bupati, 2000 umat akan hadir dan saya melihat masih hadir dan belum berhenti kehadiran mereka sampai saat ini saya berdiri di sini. Ini menandakan satu kerinduan untuk kebersamaan dari umat Buddha, tidak hanya Waisak sebagai hari kebahagiaan untuk umat Buddha, tetapi ingin bersilaturahmi dengan Bapak Bupati kami, beserta juga dengan para pejabat yang lainnya. Waisak sebetulnya sudah berlalu 1 bulan lalu untuk tahun ini, yaitu tanggal 4 Juni tahun 2023. Tetapi hari ini kita di sini tanggal 2 Juli, hampir 1 bulan, dan ini adalah wujud antusias, wujud semangat, wujud keyakinan yang dalam bahasa umum kita sebut iman, yang harus kita syukuri. Sehingga dengan kehadiran kita ini menandakan bahwa inilah cara kita bersyukur bahwa kita memiliki kesehatan, kesempatan, kemampuan yang dilandasi oleh pengertian akan manfaat berbuat baik, sehingga kita mengorbankan waktu, tenaga untuk hadir di tempat ini. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, Waisak tahun ini bertema memperkokoh moral, membangun keutuhan bangsa. Kita yakin bahwa moral atau akhlak atau etika ini memiliki peran penting di dalam kehidupan kita beragama, bermasyarakat, bersosial, dan bernegara. Sebagaimana rumah, bisa kita ibaratkan moral atau akhlak ini adalah pilar atau tiang
yang tentu kuat tidaknya sebuah bangunan ditentukan oleh pilar atau tiang ini. Selamat datang Bapak Kepala Desa kami, tepuk tangan untuk beliau. Tetapi juga tentu kita menyadari bahwa sebelum pilar ini harus ada pondasi, harus ada keyakinan, harus ada iman. Dan negara kita, Indonesia tercinta ini, sudah memfasilitasi kita untuk berkeyakinan. Sehingga sebagaimana juga sesuatu yang sudah diupayakan oleh Bapak Bupati kita, yang kalau saya tidak berlebihan mengatakan beliau adalah Bapak Jokowinya Lombok Utara, yang membangun banyak infrastruktur, jalan, bahkan juga kantor bupati, Pak ya. Dan yang terbaru adalah jalan utama di ibu kota kabupaten kita. Bante Sajada Motera selaku Padesanayaka Nusa Tenggara Timur, Yang Luhur para Samanera beserta atas silani, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Bapak Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Buddha Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati penyelenggara Bimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Gangga, yang kami hormati Bapak Koramil Kecamatan Gangga, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bentek, yang kami hormati para pengurus organisasi Buddhis se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para Romo Pandita, Upacarika, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya para ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama ingin saya sampaikan kepada panitia penyelenggara acara Dharma Santi Waisak yang ke-2567 Budi Sera tahun 2023 di Wihara Buddha Wangsa Lombok Utara, yang sangat gigih bekerja keras menyelesaikan anggaran acara ini, karena menyelenggarakan acara ini tidak mudah. Dan saya turut memberikan apresiasi. Saya selaku wakil Padesanayaka Nusa Tenggara Barat sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Sangga Theravada Indonesia, yang di dalamnya ada Biku Sangga, ada Magabudi, ada Wandani, dan juga ada Patria. Beberapa organisasi ini di dalamnya ini mampu menyelesaikan kegiatan seperti saat ini.
Mungkin acara Dhammasanti ini tidak hanya diselenggarakan pada hari ini, tetapi jauh sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kami juga menyelenggarakan acara ini. Dan tentu pada tahun-tahun akan datang, kami juga akan terus melaksanakan program ini. Perlu diketahui juga, ini dikatakan sebagai puncak acara detik-detik Waisak atau perayaan Waisak yang memang secara umum adalah hari raya besar umat Buddha. Kalau dilihat dari pengertian atau pemaknaan Dharma Santi, Dharma itu adalah ajaran, Santi itu adalah damai. Jadi Dharma Santi ini kita buat supaya umat Buddha pada umumnya itu harus menjadi damai. Ya, salah satunya apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah menjalankan moralitas. Moralitas ini fundamental, dasar bagi pengembangan ketenangan batin, bagi yang pandangan terang, bagi umat Buddha pada umumnya sebagai perumah tangga menjalankan Pancasila Buddhis. Ya, bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup apapun sekecil bentuknya. Kedua adalah menghindari untuk tidak mencuri, mengambil barang hak orang lain. Ketiga adalah tidak melakukan asusila. Keempat adalah tidak berkata-kata kasar, harus jujur. Yang terakhir ini adalah tidak mabuk-mabukan, berlatih tidak mabuk-mabukan. Ini Pancasila Buddhis ini dilakukan oleh perumah tangga. Beda lagi dengan Atta Sila menjalankan 8 sila. Samanera menjalankan 10 sila. Para Bante menjalankan 227 winaya. Supaya apa kita diberikan seperti ini? Ya, supaya kita berlaku baik kepada siapapun. Ada satu quote yang sangat baik di pesan Waisak itu, kemungkinan akan saya sampaikan di sini yang singkat sekali. Ketika kita menjalankan moralitas yang baik, maka kita akan dilindungi. Orang lain pun juga akan terlindungi. Siapapun, bahkan bangsa dan negara ini pun akan dilindungi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian. Ya, seperti di dalam bahasa Pali Dhammasanti itu, ya, ajaran yang damai. Jadi ciptakanlah kedamaian di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata, swatihontu namo buddhaya. Para Romo Pandita, Upacarika, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati penyelenggara Buddha Kabupaten Lombok Barat yang kebetulan hadir, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Gangga, yang kami hormati Bapak Koramil Kecamatan Gangga, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Bentek yang luar biasa selalu hadir di acara khususnya di acara umat Buddha. Yang saya hormati para pengurus organisasi Buddhis seprovinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para tokoh agama
tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Mohon maaf bila tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Waisak, ya, KBTI, yang bisa menyelenggarakan acara Waisak bersama atau Damasanti Waisak yang bisa dihadiri oleh umat Buddha, khususnya keluarga besar Theravada Indonesia. Tentu untuk menyelenggarakan event ini perlu kerja keras yang luar biasa, karena tidak mudah untuk mengadakan acara atau event selevel Damasanti Kabupaten Lombok Utara. Dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Kemudian selaku pembimas Buddha, saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati yang berkenan hadir, Bapak Kapolsek juga, dan para stakeholder yang berkaitan yang telah diundang oleh panitia yang berkenan hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, patutnya kita berbangga, khususnya kita di umat Buddha Lombok Utara, ya, yang dimana bahwa umat Buddha Kabupaten Lombok Utara dari sisi SDM juga yang cukup besar, karena kami juga mengumpulkan data bahwa umat Buddha KBTI itu jumlahnya sekitar 7.000. Jadi jumlah yang cukup besar, karena kami kumpulkan adalah setiap wihara dan kakak, ini baru majelis Therawadanya yang jumlahnya sekitar 7.000. Terus kemudian kalau ditambah dengan MBI, Majelis Budayana, mungkin sekitar 4 atau 5 ribuan. Jadi umat Buddha di KLU itu sekitar 11.000 jumlahnya. Ya, ini kami kumpulkan data berdasarkan KK yang kami minta dari semua wihara. Bapak Ibu yang saya hormati, Pembimas Buddha juga pada tahun 2023 ini khusus untuk bantuan yang telah kami gelontorkan itu senilai 1.250.000.000 khusus untuk KBTI di bawah Majelis Magabudi. Jadi kami sudah menggelontorkan anggaran 1.250.000.000, di mana 400 juta yang pertama untuk pembangunan wihara di Sota Bojanga, Pemenang. Terus kemudian ada bantuan gamelan yang nilainya juga 350 juta untuk wihara Sutadama, ya SMB ya, Buddha Wangsa, aduh saya sampai lupa, di wihara Buddha Wangsa yang juga nilainya 350. Kemudian pembangunan SMB di Karangpanasan, ya juga nilainya sekitar 350 juta, dan pembangunan rehab wihara di daerah Akar-Akar, saya lupa wiharanya, di sana kami menggelontorkan 150 juta. Jadi untuk yang besar saja itu total nilai yang kami gelontorkan adalah 1.250.000.000. Belum bantuan-bantuan lain, ya,
yang kecil-kecil ada bantuan rumah ibadah sehat. Sehingga di anggaran kami untuk tahun 2023 itu untuk bantuan sosial hampir mencapai 2M. Nah, inilah bentuk peduli kami hadirnya pemerintah khususnya Ditjen Bimas Buddha. Oleh karena itu saya yakin masyarakat saya yang ada di Lombok Utara khususnya yang beragama Buddha ini tidak terpengaruh dengan situasi itu. Biarlah gawe-gawe politik seperti itu, tetapi kita jangan sampai ikut terpecah. Nanti kalau memilih calon anggota DPR di tempat pemungutan suara. Nah, ini penting saya ingatkan kepada kita semua, masyarakat saya yang ada di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini juga saya mohon dukungan penuh lagi renten-renten saya, saudara-saudara saya yang beragama Buddha terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Ya, karena sering sekali-sekali salah sekali demo. Salah sekali demo. Saya ingin diingatkan, ditarik saya di kantor, di rumah, silahkan. Mari kita bicara baik-baik apa sebenarnya persoalan daerah kita. Lebih-lebih sekarang ini negara sudah memutuskan menjadikan jalan ini menjadi jalan nasional. 41,6 km se-Lombok Utara ini dengan dana 281 miliar. Alhamdulillah. Jalan ini besok dilebarkan menjadi 13 meter kecuali Tanjung. Kita lebarkan menjadi 24 meter. Muntamele kita berubah, KLU di Tanjung ini sudah kuncinya. Masa Tanjung sebagai ibu kota elelai sedangkan era ya pada ulesnya. Ya, pada ruangnya harus ada perubahan. Itulah saya terima kasih dukungan masyarakat Lombok Utara ini sangat bagus. Sangat bagus. Yang kedua juga alhamdulillah tahun ini kita juga diberikan dana awal pembangunan jalan lingkar utara di sepanjang pantai dari Tanjung sampai ke Gangge. Kita diberikan dana tahun ini 61,7 miliar. Terus terang aja renten-renten selapu. 2 kali ku bujuk Pak Gubernur bantu saya. Apa nih Pak Bupati? Mari kita ke Jakarta menghadap 2 menteri. Menteri Bappenas dan Menteri PU. Untuk memperjuangkan jalan lingkar itu. Karena jalan lingkar ini kita bebaskan 7 tahun yang lalu. Mungkin lebih 8 tahun yang lalu. Waktu saya menjadi bupati pertama dulu. Waktu itu dibebaskan tapi sampai hari ini belum ada progres. Inilah yang saya usahakan dengan Pak Gubernur supaya bisa dikerjakan. Dimulailah tahun ini, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nah, ini semua dalam rangka pembangunan daerah. Tahun ini juga tugas saya adalah membangun kompleks pemerintahan. Kita awali dengan membangun kantor bupati. Sekarang juga sedang dibangun beberapa kantor dinas. Bahkan kantor Koramil Tanjung itu saya menghadap kepada Pak Danrem dengan Pak Dandim, Pak tolong saya akan pindahkan Koramil ini ke lokasi yang lain yang lebih baik, karena ini kita menjadikan jalan masuk ke kompleks pemerintahan daerah. Alhamdulillah Pak Danrem setuju dan sekarang sedang dibuat kantor Koramil itu di Dayan Tanah Sok. Nah, ini semua kita lakukan dalam rangka merubah wajah Lombok Utara. Wah, 15 tahun tahun ini merdeka dari Lombok Barat. Sudah 15 tahun kita pisah dari Lombok Barat. Masa kini kita tahu pengen kantor bupati.
Deta selewah. Saya terima kasih kepada warga saya, teman-teman saya, renten-renten saya yang beragama Buddha. Ya, alhamdulillah di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang di situ agamanya banyak, beberapa agama yang diakui oleh negara, beberapa suku bangsa, kemudian bahasa-bahasa yang macam-macam rupanya. Alhamdulillah di negara kesatuan Republik Indonesia semua bersatu untuk bangun negara ini. Ini saya syukur. Lebih-lebih di Lombok Utara. Di Lombok Utara ini yang terbesar itu Muslim. Sudah itu warga kita yang beragama Buddha. Sudah itu yang beragama Hindu. Ada 267.000 masyarakat Lombok Utara ini. Saya syukurnya apa? Damai. Daerah Kalindam Suang. Dan itu yang saya salut ini. Tidak pernah kita kelahi. Nah ini yang ingin kita pertahankan. Cuman yang saya ingatkan sekarang seperti yang diingatkan oleh Pembimas Buddha kantor wilayah Kementerian Agama tadi. Ingat-ingat tanda kita anak-anak kita menggunakan teknologi komunikasi berupa handphone. Ini saya ingatkan kepada tokoh-tokoh kita, kepada orang-orang tua kita. Handphone itu luar biasa manfaatnya. Memudahkan kita berkomunikasi dengan orang seluruh dunia ini. Banyak sekali baiknya. Tetapi mudaratnya juga banyak. Coba apa kita, ya Allah, orang pacaran, orang segala macam di handphone. Loh kalau anak-anak kecil yang lihat, kasihan dia. Itu makanya saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, awasi anak-anak kita dalam menggunakan handphone. Ini perkembangan dunia ini tidak ngerti saya. Tahu memberaya ya Allah, biar break-break. Betul. Ini kita perlu saling ingatkan renten ya, supaya kita awasi anak-anak kita, supaya generasi kita ke depan ini akan lebih baik dari apa yang kita saksikan sekarang. Ini nenek tarungang diri doang kita bebek ini. Anak kecil sekarang yang buka, coba ya anak 3 tahun saja. Yang ditangisi bukan minta makan, enggak. Ama ina handphone nih. Coba, saya juga terkejut dengan situasi ini. Ini baru awal-awal, belum perkembangan yang lebih lanjut lagi. Nah ini perlu saya peringatkan. Ya, terus terang saja daerah kita ini daerah wisata, tentu banyak positif dan ada juga negatifnya. Mesti ada pengaruh negatif yang ada di wilayah kita ini. Sekarang di Bali itu saya lihat seenaknya wisatawan tuh dengkiang kelambi, ya, pakai celana pendek, ngebut di jalan raya sudah sulit dikontrol. Tidak boleh terjadi itu di Lombok Utara. Ya, kita belajar dari Bali. Saya lihat di medsos ini, di koran, di TV, seenaknya wisatawan itu. Nah ini perlu saya ingatkan kepada kita semua agar kita awas dalam menerima wisatawan kita di Lombok Utara. Di Lombok Utara ini hadir 300.000 lebih wisatawan. 278.000 itu orang luar negeri. 41.000 orang Indonesia. Tadi malam setelah maghrib saya ketemu di daerah barat sana di Pemenang dengan penyelenggara perjalanan wisata. Tadi malam saya lihat itu dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia. Dia membantu mempromosikan wilayah wisata yang ada di Lombok Utara ini. Tapi tetap sebagai orang Indonesia, orang Lombok Utara, tetap kita waspada terhadap hadirnya wisatawan itu mungkin ya tidak beraturan. Nah ini perlu saya ingatkan kita semua, karena ini adalah hari
Dharma Santi Waisak, upacara keagamaan, supaya para tokoh-tokoh ini juga memperhatikan perkembangan teknologi komunikasi ini terhadap anak-anak bangsa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini penting saya ingatkan karena perkembangan dunia sekarang ini terlalu jauh sudah dari moral keagamaan kita. Saya bersyukur warga kita di Lombok Utara, sering saya ngomong, kalau mau jadi polisi itu paling aman di Dayan Gunung ini, saya bilang. Ini polisi satu itu. Ya, karena paling senang polisi itu tugas di Kaido kayak aman, soalnya Pak. Dia luek kemelek tuh Dayan Gunung ini, bagus-bagus. Ya. Makanya paling aman dia leleh polisi ngamanang. Lamun nakon lain nakon leleh. Ya Pak Kapolsek teh isah kon gangga. Nah, ini semua kita syukur daerah kita aman, tentram. Kalau ada masalah cari saya atau cari Pak Kades. Ini Pak Kades terlambat orang nara datang. Cari DNBO kon Pak Kades, Pak Camat, silahkan. Dia selesai kon itu kepala daerah lain. Balen tiang kon gondang kon atau kantor tiang kon Tanjung. Tak bicarakan baik-baik. Nendek sekedi-kedi demo, sekedi-kedi demo. Sama dengan keinginan saya kemarin membuka kesempatan retail modern masuk ke KLU. Saya ingat elek yang baru jadi bupati Lae tahun 2010 ono sudah ada pengusaha retail modern itu mau membuka usaha itu di Lombok Utara. Saya bilang jangan dulu. Saya ingin memperkuat, membesarkan dulu usaha-usaha yang ada di Lombok Utara ini. Setelah sekian belas tahun, baring yang Balantik si bupati kemarin itu datang dia lagi. Insya Allah dalam 2-3 tahun ini saya akan berikan izin. Karena saya lihat wisatawan ini datangnya 300.000 lebih. Dan jika belajar beli rokok jam balik, toko di Itawah tutup. Itu persoalannya. Sehingga alhamdulillah sekarang retail modern itu kita berikan kesempatan 10 lokasi saja dulu. Nah, ini penting supaya kita hidup ini bersaing. Nendek marono bae moco daerah perkembangan. Ini persoalan daerah kita supaya daerah kita maju. Iya, sekarang ini bagus. Ini sendiri. Mulai kan pundukan jalan. Iya, aku dulu lekok, dulu aku bayar. Iya, saya kan di lekok saya tinggal. Tahu saya, muntah kete balenek kono, pundukan jalan. Sekarang ini perkembangan situasi beda. Pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan jalan yang menuju ke tempat ini. Sama juga saya buatkan jalan bila hari, aspalkan jalan di barat sana. Artinya ke tempat-tempat rumah ibadah itu saya fasilitasi supaya jalan ini terbangun dengan bagus. Sehingga umat kita yang akan melaksanakan kegiatan agamanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini semua saya ungkapkan supaya saya ingin dukungan seluruh masyarakat saya, renten-renten saya yang beragama Buddha ini untuk bareng-bareng pemerintah membangun daerah ini. Ya sekarang ini kan sedang sibuk dia lebaran rurung. Karena mau lebarkan jalan, dipotonglah lalon kayu ini. Saya juga mundaramangan kok lah kasihan lalon kayu. Sekitar 40-50 tahun umurnya ditebang. Tapi harus dilakukan karena kita ingin lebaran rurung. Saya disurati, diprotes. Bemo tantan lebaran rurung mau tebang kayu, saya bilang. Tapi saya berjanji, selesai pelebaran dulu jalan ini, saya akan tanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Kita remajakan. Ya, nah ini penting dukungan rakyat ini secara utuh terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini. Kita tidak ingin merusak tapi ingin memperbaiki supaya
daerah kita ini layak menjadi kabupaten yang baru mekar 15 tahun yang lalu. Untuk itulah kepada renten-renten saya, warga saya yang beragama Buddha, yang jumlahnya kalau menurut statistik di Lombok Utara ini lebih dari 10.000 teman Buddha di Lombok Utara ini. Kemudian di bawah itu juga teman Hindu. Nah, yang tertinggi itu adalah Muslim. Mari kita hidup damai. Ini tema suar renten deh. Dalam hidup saya kaling udah ngakat tahu batur Buddha masual det batur bak Hindu, tahu Hindu masual det Islam daerah kali. Saya syukur itu. Kita sudah bisa hidup damai. Akor dan ita. Wah, mendawah akor silahkan. Negara kita menjamin kebebasan kita beragama. Warga Buddha silahkan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Orang Muslim juga seperti itu sesuai dengan ajaran agamanya. Orang Hindu juga seperti itu. Jadi damai kita, tidak kelahi-kelahi. Nah, saya syukur warga Lombok Utara ini yang 3 agama besar yang di tempat kita ini, alhamdulillah tidak pernah terjadi apapun. Tidak ada silang sengketa antar umat di Lombok Utara ini. Ya ampun, Rone dari Pembimas Buddha, ya harus kita kompak bersatu intern umat beragama, antar umat agama satu dengan umat agama yang lain, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah ini kerjanya kan ya dalam rangka membangun daerah ini. Nah, ini pesan saya kepada renten-renten saya, warga saya, ya ibu bapak saya yang warga Buddha yang ada di Lombok Utara ini. Mari kita kompak bersatu dalam rangka membangun Lombok Utara ini ke depan. Lebih-lebih melemak ya pemilu ini renten, ya Allah. Mulai hangat sudah sekarang ini. Partaiku paling bagus nih. Ini partai Pasalitap paling bagus nih, Pasalitap ini. Jadi ini sekarang nenek tak terpengaruh dengan gitu-gitu. Nanti pilih pada saat kita diberikan hak suara, diberikan kita kartu untuk memilih, ada 5 kartu kalau tidak salah, presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Silahkan pilih mana yang paling baik, mana yang tepat menurut hati nurani kita, supaya pemerintahan ini stabil. Nendek ganti gonta-ganti pemerintahan, ribut baik pegawaian kita. Nah, ini yang saya maksud, supaya kita kompak bersatu, lebih-lebih antar umat beragama ini ditaganggu saling sengketa dalam mengikuti kegiatan keseharian kita. Untuk itu sekali lagi selamat kepada renten-renten saya yang merayakan Dharma Santi Waisak 2567 di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita ke depan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu kompak bersatu dalam kita bersama-sama membangun daerah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya Ketua KBTI KLU.
Arjuna ini putranya Bapak Kenzu dari Wihara Samupati. Kurang satu ini mana nih? Ini satu nih. Wah, ternyata dimenangkan oleh jagoan ini ya. Karena dapat juara 3 malah lemes naik ke panggung. Harus kuat deh, harus kuat. Baik, seperti kata Bante ya, saran hadiahnya. Foto bersama dulu. Ya, silakan foto bersama Bu Yanti sebelah. Berarti dari 7 mata lomba ini dia yang paling banyak mendapatkan juara ya, perwakilannya dari Wihara ya. Ya, siapakah ini? Tolong ini operator Umum Lomba KBTI tahun 2023. Kami mohon kesediaan UPA Padesanayaka Provinsi NTB untuk menyerahkan